Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka hendaklah berkata baik atau diam. Ini pilihan yang paling aman dua-duanya ya. Kalau pembicara, bicara yang baik. Jika dirasa tidak baik, maka diam saja. Dalam satu kisah disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terlihat seringkali meletakkan batu kerikil di lidah, di atas lidah beliau. Dan ketika hendak berbicara, barulah batu yang di dalam mulut itu dikeluarkan. Apa tujuannya? Menahan diri, tidak segera berbicara. Jika dirasa berbicara lebih baik, barulah diambil batunya. Jika dirasa diam lebih baik, dia tetap akan diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Ada satu kisah juga bagaimana di zaman dahulu seorang muslim bertetangga dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi tinggal di atas lantai rumahnya, di atas lantai atas rumahnya, jadi panggung. Dan hampir setiap hari dia buang kotoran dari lubang yang ada di atas itu mengenai bagian bawah. Jadi semacam ada pembuangan ini ternyata jatuhnya mengenai ruang di mana tempat seorang muslim yang ada di bawah, dan seorang muslim itu tidak pernah mengeluh atas perilaku orang Yahudi ini. Bertahun-tahun dia diamkan karena dia merasa ini hanya pribadi saya, zalim kepada pribadi saya. Tidak secara langsung tidak berurusan dengan persoalan agama. Tetapi apa yang terjadi dengan akhlak mulia seorang mukmin itu? Mendiamkan, sabar, diganggu, disakiti oleh orang Yahudi ini, pada akhirnya menjadi jalan hidayah orang Yahudi tersebut untuk masuk Islam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Tamu itu secara umum tentu membawa rahmat dari Allah. Dan menyambut tamu berarti menyambut datangnya rahmat. Sayyidina Ali ketika berhari-hari tidak ada tamu yang beliau hendak suguhi makanan atau hormat ya. Beliau merasa gelisah, jangan-jangan ada rahmat yang tertunda tidak datang. Ya, sementara kadang-kadang ada seseorang dengan cara perilaku kasar, tidak sopan, menyakiti, zalim kepada tamu. Untuk itulah kita perlu bagaimana akhlak menyambut tamu. Kadang-kadang tamu itu menjadi ujian ya, dengan karakternya. Dengan karakter yang tidak santun, tidak hormat kepada pemilik rumah, maka
Disinilah kita harus melakukan satu sikap. Satu sikap bagaimana di satu sisi kita tetap menghormat tamu, tapi di sisi yang lain kita menasihati tamu yang tidak beradab, tidak sopan santun memasuki rumah kita. Pernah suatu ketika di musim haji, kami sedang bertugas ikut menjaga pintu rumah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tiba-tiba ada tamu dengan cara yang tidak santun, gedor-gedor rumahnya. Dia tidak tahu mungkin ada bel. Bahkan seingat saya, dia tombol bel itu, tapi tidak sabaran. Tidak sabar, langsung memukul-mukul pintu. Buka. Kemudian dengan ujaran marah-marah. Bukankah kamu ini orang yang sufi? Sufi itu tasawuf, punya akhlak, punya sopan santun. Begitu dia marah-marah. Teman saya yang juga punya bagian jaga, cerdas dia. Anda sufi? Iya, saya sufi. Kalau sufi harus tahu cara bertamu yang berakhlakul karimah. Jadi dibalik. Bukan hanya tuan rumah yang harus menyambut baik, tapi tamunya juga harus tahu cara bertamu yang baik. Bukankah ada adab ketika kita mengucapkan salam untuk mengetuk pintu? 3 kali tidak dijawab, pulang. Tidak memaksakan diri masuk ke dalam. Itu juga adab kan? Termasuk adab ketika masuk ke rumah tidak jelalatan. Foto cantik istrinya misalnya, ini istrinya saudaramu, ini istri orang lain, ini istri tuan rumah, dilihat fotonya, ada anak perempuannya dilihat. Hati-hati santri ya, liburan pesantren bertamu nanti dilihat. Ini termasuk adab sopan santun, cara pandangan mata ini, dan telinga. Ada suara-suara yang tidak pantas kita dengarkan, jangan. Bagaimana ada seorang ingin sowan kepada Sayyidina Umar, ternyata masih di depan pintu, belum masuk, belum mengetuk, terdengar istri Sayyidina Umar sedang marah, dan tidak ada respon dari Sayyidina Umar, diam. Si tamu ini tidak melanjutkan masuk, dia balik arah. Dalam hati orang ini, tamu tadi, ingin menyampaikan unek-unek persoalan rumah tangganya, ada masalah dengan istrinya. Ternyata orang yang juga akan dituju sedang ada kuliah subuh, ya, dinasihati. Ini Amirul Mukminin menghadapi hal yang sama dengan saya. Kalau Amirul Mukminin saja sudah seperti ini, apalagi saya buat lagi. Ternyata Sayyidina Umar buka pintu, melihat ada tamu yang balik arah, dipanggil. Kenapa kamu tadi seperti ke sini terus balik? Iya. Cerita, saya rencananya ingin konsultasi masalah istri saya, ada persoalan rumah tangga. Mohon maaf, tanpa sengaja saya mendengar Anda mendapatkan perlakuan seperti itu dari istri Anda, maka saya kembali. Nah, ini akhlak juga, bukan malah menguping. Ini apa ya? Kuliah subuhnya ini apa ini? Apa nasihat Sayyidina Umar kepada orang itu? Ya, saya diam, saya tidak membalas kemarahan istri saya, karena saya tahu istri saya itu punya hak bicara, dan saya punya kewajiban untuk menghargai pembicaraannya. Banyak kebaikan yang sudah dilakukan oleh istri saya. Saya mestinya berkewajiban untuk memasak. Laki-laki yang wajib masak, tetapi dibantu oleh istri saya.
karena saya punya aktivitas di luar. Mencuci pakaian itu kewajiban suami, tapi dibantu oleh istri. Menyusui anak, hak. Kewajibannya siapa? Kewajiban suami. Andaikan istri minta bayaran, boleh dibayar itu. Harus. Tetapi dengan sukarela, seorang istri menyusui anaknya. Dan itu fitrah, naluri seorang ibu. Jadi yang dihitung, yang dikalkulasi oleh Sayyidina Umar adalah sisi positif istrinya. Begitulah akhlak seorang pemimpin. Singa di luar rumah, tetapi kemudian santun memuliakan seorang wanita di dalam rumahnya. Jadi orang lelaki yang hebat bukan main tampar, bukan main pukul kepada seorang wanita, yang itu adalah tulang rusuknya sendiri. Artinya apa? Tulang rusuk di samping. Bukankah ada satu ajaran kebaikan, isyarah bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk, berarti menjadi pendamping. Tidak di depan, tidak di atas suami, menginjak-injak suami, ya, tidak di bawah, diinjak-injak oleh suami, juga tidak harus di belakang, tetapi di samping, mendampingi suami. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا التوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim.